Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ruang edar ruh. Ruang edar ruh itu maksudnya adalah tempat-tempat lapisan roh kita. Kalau roh jismani, ruang edarnya berada di seluruh jasad kita ini. Dia mengalir seperti cahaya, sehingga kita bisa merasakan AC ini dingin, yang membuat kita merasa dinginnya kipas angin, dinginnya AC itu adalah ruh. Karena di setiap ruh itu ada rasa. Apa buktinya yang membuat kita merasa adalah ruh? Buktinya kalau kita sudah meninggal, ruhnya tidak ada lagi, tak bisa merasa. Kita jewer enggak menjerit, kita potong tangannya enggak menjerit, enggak ada rasanya lagi. Kemudian ruhani sayran rawani, lapisan ruh yang kedua. Karena ruh kita ini ada 4 lapis menurut Syekh Jalani. Baju lapisan kedua, baju cahaya lapisan kedua, itu namanya sayran rawani atau ruh rohani. Itu letaknya di qalbu, di hati. Maka kita bisa merasakan ketika kita mencicipi garam, itu rasa jasmani, ruh jismani yang merasa. Ketika kita merasa sedih di dalam hati, rindu sama seseorang, sedih ya, itu masuk ke qalbu, namanya ruh rohani yang merasa. Jadi beda lapisan rasa itu. Kemudian ruh sultani itu berada lagi di dalam kedalaman qalbu, di dalaman ruh gitu ya. Jadi semakin ke dalam, semakin halus ruhnya, sampai kepada ruh kudusi. Itu di pedalaman lagi ya, di tempat yang paling rahasia. Jadi, ruh kita itu berlapis-lapis, lapisannya ya seperti ini. Kalau kita di sini inti ruh, di sini letak ruh Rabbani. Nah, di sini letak ruh mata hati, fuad. Kemudian di sini ruh rohani di qalbi. Baru di jasmani ini, disinilah ruh jasmani. Jadi sebenarnya dalam ilmu tasawuf itu kita berzikir itu kita lebur ruh jismani ke ruh rohani, kita lebur lagi atau kita bawa ruh rohani ke fuad, ruh sultani, lalu kita leburkan lagi dia masuk ke dalam ruh Rabbani sehingga dia terang bercahaya bersih. Nah, itu ilmu rasa, ilmu tasawuf, ilmu tarekat itu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani begitu betulnya. Itu sudah kita bahas yang lalu. Kemudian masuk kita ke bab keempat, macam-macam ilmu. Fi bayan ada dalam ulum, macam-macam ilmu. Kata beliau, fal ilmu zahir lahu 12. Ilmu zahir itu ada 12 macam. Wa kadza ilmu batin. Ilmu batin, ilmu ruh, ilmu rasa
itu juga 12 macam. Ya. Semua ilmu itu kemudian dibagi menurut kadar kemampuannya untuk golongan umum. Ada bainal awam untuk umum, ada khawas untuk orang khusus, ada wa akhas untuk orang yang lebih khusus. Ya. Sesuai dengan qadar isti'dad, ya. Sesuai dengan kemampuan kita atau kesiapan kita, kemampuan rohani kita, level rohani. Kemudian beliau mengatakan, namun pada dasarnya ilmu ini terbagi menjadi 3. Dari 12 ini kalau diringkas terbagi menjadi 4, ya. Pertama, ilmu zahir syariat. Ilmu jahir, ilmu syariat. Ini isinya amru wan nahi wasairil ahkam. Hukum-hukum jahir, ilmu syariat ini masuk kepada ilmu lahiriah, ilmu syariat. Yang kedua, ilmu batinihas syariah. Maksudnya ilmu batin dari syariah. Ilmu batin dari ilmu syariah. Kalau kita sholat, ilmu syariah itu gerakannya, ada ruku, ada sujud, ada iktidal, ada duduk antara dua sujud, itu syariat namanya, gerakan jahir. Nah, di dalam gerakan jahir itu ada batinnya. Ketika kita ruku, sujud, kita merasa sangat rendah di hadapan Allah, sangat hina. Nah, itu batin dari ilmu syariat, gitu ya. Jadi ilmu batin dari syariat itulah yang disebut dengan ilmu thariqah. Jadi thariqah itu menempuh ilmu batin dari ilmu syariat, gitu. Jalan untuk khusyuknya. Yang ketiga, ilmu batin dari tarikat itu sendiri. Nah, di dalamnya lagi, di dalam ilmu batin tarikat itu ada batinnya lagi. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Jadi ruh jismani syariat, ruh sayrani rawani, ruh rohani tarikat, ruh sultani batinnya lagi ilmu ma'rifat. Di dalamnya lagi yang keempat batnil bawatin. Di dalam yang batin itu ada batinnya lagi. Itulah yang disebut namanya ilmu hakikat. Itulah yang kalau bahasa lainnya ilmu diri sebenar diri atau ilmu bahasa beliau di sini sering menggunakan kata tiplul ma'ani, bayi maknawi, atau ilmu ruh kudusi, ruh kita yang paling suci bersih di kedalaman hati kita. Nah, gitu dia Pak. Ya. Jadi secara umum beliau membaginya ilmu itu begitu. Syariat itu kata beliau bagaikan pohon. Ya. Wala budda min husuliha kullaha kama qala Nabi SAW. Seperti dikatakan Nabi, syariat itu adalah syajarah. Syariat itu pohon. Syariat itu ilmu lahirah itu dianggap pohon. Ya. Kalau tariqah itu aqsanaha. Tarikat itu adalah cabang. Jadi syariat itu pohonnya, pokoknya. Begitu pohon mengeluarkan cabang-cabang, itulah namanya tarikat. Ya. Wal ma'rifah awraqaha, dan ma'rifah itu daunannya. Setelah muncul cabang, muncul daunnya. Nah, setelah muncul daun, muncul hakikat, muncullah buahnya, asmaraha. Jadi beliau mengumpamakannya begitu Pak. Jadi pohon itu syariat, keluar cabangnya itu tarikat, keluar daunannya yang indah, itulah ma'rifat. Keluar buah-buahannya itulah hasilnya, hakikat dari ma'rifat. Kalau Ghazali dia balik, hakikat dulu baru ma'rifat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, ma'rifat dulu baru hakikat. Gitu ya.
Dan Al-Quran, isi Al-Quran itu jami bijamiah, mencakup keempat ilmu tersebut, baik di dalam lafaznya yang jelas maupun bentuk isyaratnya, ya. Baik itu dalam bentuk tafsir atau takwil. Makanya makna Quran itu ada makna zahir, ada makna hakikatnya, ada zahirnya, ada batinnya, gitu ya. Di syariat tadi kita jelasin ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengarang kitab Al-Ajmal Majma', beliau mengutip pengarang kitab Al-Ajmal, berkata tafsir itu bagi orang awam, takwil bagi orang khusus. Banyak kalau ada pendapat mengatakan Allah istawa alal ardh dipahami secara sederhana, ditafsirkan sederhana, tekstual, itu orang awam betul itu. Orang yang enggak kenal dengan Allah. Begitulah bahasanya, Pak. Karena kalau Allah sudah bertempat menempati sesuatu, kalau bahasa sederhana-sederhananya ya bahasa akliyahnya. Kalau dia bertempat di arasy, nanti seluruhnya hancur, kullu syai'in halik, semua dihancurkan, termasuk arasy hancur. Lalu Tuhan tempatnya di mana rumahnya kalau udah hancur arasy? Nah, bahasa lucu-lucunya, jadi gelandangan dong Tuhan, gak ada rumahnya lagi gitu. Kalau dia bertempat di arasy kan begitu kan? Nah, itu awam sekali sebenarnya ya. Sedangkan takwil itu berlaku bagi orang khusus. Kalau bahasa Al-Quran mengatakan warrasikhuna fil ilmi, orang yang kafir, rasikh, orang yang dalam, kuat, kokoh, teguh dalam keilmuannya, dalam ilmunya. Itu dianggap beliau seperti kurma, akarnya mencaput, dipahami dari ayat Quran, akarnya menancap kuat di dalam tanah, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, itu kan. Itu bahasa Quran ini kan begitu. Orang beriman itu akarnya menancap di bumi, tapi ruhaninya sampai ke langit, menjulang tinggi ke langit. Keilmuannya sampai kan. Maka orang yang sudah rasikh ilmu itu nanti bertingkat-tingkat, ada yang sampai terbukalah yang batin tersebut. Sifat rusukh ini merupakan hasil dari melazimkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jahir dulu, sudah jahir hidup hati, berjalan kita ke sana kemari, hati kita di dalam, lisan hati kita di dalam la ilaha illallah. Enggak bersuara, enggak berhuruf, lisan hati kita. Itu dengan melazimkan itu. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kalau kita bisa berzikir, melazimkan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu, waktu berdiri, duduk, berbaring, enggak putus-putus dalam hati, enggak bersuara, menyaksikan Allah, maka dia hidup, mancar cahaya. Maka kebukalah nanti ilmu-ilmu yang lebih dalam. Shahibut tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan, ya, pemilik tafsir Al-Kabir mengatakan, lau putiha hadzal bab lam patahtu abwabal batin. Ya. Bukti ketinggian martabat ulama rasikh adalah ayat Quran yang mencantumkan lapas ar-rasikhuna fil ilmi, yang dilapaskan dengan, yang disandingkan dengan lapas Allah. Wal rasikhuna fil ilmi ala qaulihi ta'ala illallah, surah Al-Imran ayat 7, ya. Jadi kata beliau, wa qad atafa qauluhu ta'ala war rasikhuna fil ilmi la ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmunya. Maka sebagian ulama mengatakan yang mengetahui takwil-takwil ayat mutasyabihat itu hanya Allah dan ulama-ulama yang rasikh dalam sekali ilmunya, baru bisa mentakwil. Ya, kalau enggak dalam ilmunya enggak bisa mentakwil, dia enggak bisa mencernanya, Pak. Tak sampai akalnya, ilmunya. Karena akal ini
Kalau dia belum mendapat pengalaman ruhani yang sangat dalam tentang ketuhanan, akal itu gak bisa menjelaskan. Karena dia hanya bisa menjelaskan, membahasakan apa yang dialaminya, dirasakannya. Kalau belum pernah dialaminya, dirasakannya, gak bisa dia jelasin. Kan begitu. Maka ayat Quran itu yang bisa memahami al-mutasyabih itu hanya Allah dan orang Rasul. Ali Imran ayat 7. Ya. Maka sahibut tafsir Al-Kabir, pemilik tafsir Al-Kabir mengatakan, lau futihadzal bab, kata beliau, bila pintu rusuk ini sudah terbuka, la lam fatahat abwabul batin, maka terbukalah pintu-pintu ilmu batin, ilmu rohani. Nah, itulah kalau sudah kebuka ilmu rasikh itu, warasikhuna fil ilmi. Kemudian beliau mengatakan yang perlu diingat, setiap hamba diperintahkan untuk menjalankan semua perintah, menjauhi larangan, menjalankan syariat, serta melawan hawa nafsunya di setiap tingkat ilmu. Jadi setiap tingkat ilmu syariat, tarekat, makrifat hakikat ini, itu ada godaannya. Ada hawa nafsu menggoda di situ. Dan kita harus mengalahkannya. Apa godaannya di situ? Pan nafsu tuwaswisu fi dairatis syariah minal mukhalafah. Adapun hawa nafsu, godaan hawa nafsu di tingkat syariat, suka melawan syariat. Baru masuk tarekat, udah malas ke masjid. Mulai, sholat orang tuh gak bagus katanya, gak boleh juga. Karena amalan yang paling disukai Allah itu amalan sholat di awal waktu dengan cara jemaah. Cara jemaah itu hasilnya 27 derajat. Walaupun kita tidak ingin pahala misalnya, tetapi pahala besar itu menunjukkan di situ letak keridhaan Allah lebih besar. Maka sholat jemaah itu tetap lebih utama dari sholat sendiri gitu. Ya. Jadi godaan di tingkat ilmu syariat ini melawan syariat. Kata beliau kan. Adapun godaan fit thariqah di dalam ilmu tarekat, ya, sedangkan di tingkat tarekat godaannya berupa apa? Dorongan hawa nafsu yang kelihatan sejalan dengan syariat tapi menipu, seolah-olah ya tidak berlawanan dengan syariat tapi menipu. Apa itu? Kalau orang sudah sempurna ilmu tarikatnya, mulai nanti dia karena doanya terkabul, rasa dekatnya kuat sama Tuhan, mulai ngaku-ngaku aku ini wali Allah, aku ini nabi. Maka kata guru-guru kita, masyayikh kita, jeleknya orang tak bertarikat, tak berguru, tak bermursyid, kalau sudah semakin dalam spiritualnya, bisa-bisa kayak Ahmad Mosodeh, ngaku-ngaku nabi. Lia Eden itu soleha pak, rajin tahajud tiap malam. Tapi karena nggak ada yang bimbing, masuk ke hawa nafsu. Pingin berkuasa, pingin punya banyak murid, pingin masyhur hawa nafsunya, muncul ngaku wali, ngaku nabi. Ketemu Jibril, datanglah setan. Kenapa begitu? Nggak ada yang bimbing. Maka tarikat itu diwajibkan pembimbing rohani, mursyid yang berpengalaman, yang tersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tarikat ini tidak bisa tidak bersanad, harus murtabar. Kalau tidak bersanad, tidak murtabar, itu bahaya. Tidak diakui. Sampai ada banyak yang mengatakan, barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Dalam ilmu tarikat, ilmu rohani begitu Pak. Kalau nggak ada guru jahir kita, setan nanti gurunya yang bimbing. Karena ilmu rohani, ilmu rasa ini rimba. Seperti kita masuk ke dalam hutan yang gelap gulita. Kalau kita nggak hafal jalan-jalannya, nggak berpengalaman, insya Allah hampir bisa dipastikan sesat. Ilmu syariat saja gampang sesat, gak ada gurunya.
Nggak bersanad, apalagi ilmu hakikat, ilmu tarikatnya. Itu Pak. Jadi beliau jelaskan, kenapa ada orang ngaku-ngaku nabi? Yaitu godaan di tarekat. Karena udah merasa sangat dekat sama Allah, doanya sering mustajab, nahan hujan gak turun, berhenti, sempurna tarikatnya. Ya. Akhirnya ngaku-ngaku nabi. Itu godaan hawa nafsu di tingkat tarekat. Nah, apa godaan di tingkat marifat? Sedangkan di tingkat marifat godaannya datang melalui sirik yang samar dari bangsa cahaya, seperti pengakuan menjadi Tuhan. Ya, muncul cahaya. Hei Syekh Abdul Qadir Jilani, aku adalah Tuhanmu. Innani anallah. Mulai hari ini engkau kubebaskan, boleh meninggalkan sholat, ya, boleh minum khamar, boleh lawan syariat, langgar syariat. Apa kata Syekh Bakri? Diambilnya sendalnya, dilemparnya cahaya itu. Ikhlas, ya la'in, izhab ya la'in, pergi kau wahai terlaknat. Baru ketawa dia, berubah cahaya putih itu menjadi hitam. Udah berapa banyak orang yang kusesatkan dalam menapaki jalan Tuhan ini tak berguru. Ya. Dari sekian banyak orang kau yang selamat. Dari mana pertawa beriblis? Apa kata Syekh Abdul Jilani? Tidak ada setingkat kekasih Allah pun yang dibolehkan Allah meninggalkan syariat. Sekelas Nabi Muhammad pun menjadi contoh. Tak boleh meninggalkan syariat. Siapa yang lebih hebat dari Muhammad? Siapa yang lebih hebat dari Abu Bakar, pengikut Nabi Muhammad, Umar, Utsman, Ali? Apakah mereka meninggalkan syariat? Ente siapa? Kok berani-beraninya meninggalkan syariat? Kok berani-beraninya enggak sholat? Maka kalau ada orang mengatakan kalau udah masuk syariat sampai makrifat boleh ninggalin syariat, itu orang goblok dalam ilmu tarikat. Ini jelas sekali dikatakan wali Allah. Ya. Maka saya sebut jangan fitnah-fitnah orang tarikat dong. Itu orang kebatinan yang meninggalkan syariat itu, Pak, bukan orang tarikat. Orang tarikat itu sama dengan orang syariat. Sama-sama sholat, sama-sama rajin ke masjid, bedanya ruhaninya. Kalau dia sholat enggak minta 27 derajat, nanti kita jelasin. Mereka sholat, yang mereka cari ridho Allah saja, kecintaan itu saja, tapi melaksanakan syariat. Maka di dalam kitab beliau yang satu lagi disebut itu, ya, futuhul ghaibnya, itu saja bedanya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang ya jumpa, kadang mengaku jadi Tuhan lagi kan, merasa diri Tuhan, itu godaan di tingkat ma'rifat saja. Ya. Karena sudah merasa nyatu dekat dengan Tuhan, ngaku jadi Tuhan. Sempurnanya ma'rifat itu pendapat yang paling kuat menurut guru-guru kita, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah kita, Allah adalah Allah. Ya. Cuma ada orang berpendapat kalau sudah yang ada hanya Allah, tunggal, semuanya sirna, kita nggak melihat diri kita lagi katanya. Nah, itu yang anal haq itu kan. Tapi menurut saya pendapat paling kuat itu ya ketika kita sadar, kita tahu beda diri kita sama Allah gitu. Ibaratnya kalau Nabi udah Isra Mi'raj, dia sudah Mi'raj, dia bisa turun lagi ke bumi, naik turun bisa. Tapi kalau orang nggak mahir ilmunya, begitu naik Mi'raj ke langit, nggak bisa turun ke bumi, nyangkut di langit terus kan gitu. Berarti kan secara logika nggak sempurna ilmunya kan. Maka terjadi perbedaan pendapat. Siapa yang lebih tinggi? Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Kalau kita memahami Sunan Kalijogo, ya masing-masing ada makomnya, tapi Sunan Kalijogo lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bisa keluar masuk, mahir, ya, bisa bersama Allah. Dia tidak menyaksikan dirinya,
Tapi dia bisa kembali ke dunia. Bahwa aku sama Allah itu beda. Aku hamba Allah. Tapi sejenak udah hilang fana dia, nggak bisa dia bedain lagi mana dirinya mana Allah. Sehingga dia anggap dirinya Allah. Ini kan nyangkut namanya, Pak. Kalau saya nyangkut istilahnya. Nah, orang nyangkut gini merusak syariat. Orang yang merusak syariat secara syariat boleh dihukum. Nah, aku jadi Tuhan kan merusak syariat, Pak. Jadi dihukum bunuh. Al-halal dihukum bunuh boleh secara syariat. Maka Imam Junaid mengatakan dalam satu riwayat, sebenarnya al-halal itu masuk makam hakikat, ma'rifat. Tetapi karena dia membongkar rahasia Allah, melanggar syariat, ya, maka aku putuskan hukum secara syariat, kata Imam Junaid. Hakikatnya itu terserah Allah. Di penggal lehernya masih bertasbih, Pak. Darahnya pun bertasbih. Jadi di ilmu hakikat mereka itu dianggap tidak tersesat. Itu diserahkan saja ke Allah. Itu bahagian dari Allah ingin menunjukkan tanda kuasanya. Tapi kalau dia sudah melanggar syariat, itu berarti dia mau dibinasakan Allah. Baik dibinasakan di dalam cintanya atau di dalam hal lainnya. Dia mau dibinasakan kan? Kalau orang sudah melanggar syariat, menyepelekan syariat, itu mau dibinasakan Allah. Kalau bahasa lainnya itu dipakai Allah tangannya untuk ngomongin dia apa maunya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah masuk hakikat, kata beliau, beda lagi. Ya. Kalau sudah masuk hakikat, dia masuk wilayah ikhlas. Nah, kalau masuk wilayah ikhlas ini, itu setan hawa nafsu tidak bisa masuk ke dalam pintu ini. Maka beliau mengatakan di sini, ya, adapun di tingkat hakikat setan dan hawa nafsu, malaikat tidak dapat memasukinya, sebab selain Allah semua zat berada di situ akan terbakar hangus. Seperti Jibril mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, aku sampai di sini saja. Kalau aku masukkan ujung jariku ke alam ini, maka hancur terbakarlah aku, binasalah aku." Jadi ada batasan malaikat. Jadi wilayah hakikat ini wilayah yang tak bisa dimasuki malaikat. Yang bisa masuk ke situ hanya orang-orang pilihan, para nabi, para rasul, dan para wali-wali khusus Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan mukhlisin kalau bahasa beliau. Maka di dalam Quran misalnya dikatakan Allah, manusia mencapai tingkat hakikat ini berarti selamat dari perseteruan dengan setan dan hawa nafsu, dan dia menjadi hamba Allah yang mukhlis. Sebagaimana firman Allah, demikian demi kemuliaanmu. Nah, ini kan dalam Quran setan kan bilang, "Fa bi'izzatika", demi kemuliaanmu, keagunganmu ya Allah, lahu yannahum ajma'in, aku akan menyesatkan seluruh manusia, illa, kecuali yang tak sanggup kusesatkan adalah minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang mukhlas, yang sudah masuk ke makom bebas dari godaan setan. Hanya berat, Pak, untuk bebas dari godaan setan dan hawa nafsu. Berat sekali, karena di puncak dia. Jujur saja kita, kebanyakan kita sholat ini kan kenapa? Ya karena takut neraka, karena pingin surga, pingin 27 derajat. Jarang-jarang ada orang sholat itu memang betul-betul karena kita rindu sama Allah. Cari ridhonya, jarang-jarang, Pak. Kita sholat duha, rata-rata ya supaya lancar rezekinya, bagus, ya kan? Jarang-jarang ada orang yang karena cinta rindu sama Allah dia duha. Jarang ada orang buat itu, berbuat baik itu gak ada motivasi dunianya, jarang. Kebanyakan ada motivasi dunianya atau motivasi akhiratnya. Kalau gak motivasi dunia, motivasi akhirat. Makanya tingkat belajar tasawuf ini memang tingkat paling tinggi kan. Coba kita lihat penjelasan beliau nanti. Bagaimana kita masukinnya.
beratnya mencapai itu. Maka kata beliau dalam bukunya lain, guru-guru kita juga mengatakan belajar ini sampai ke dalam itu, ke hakikat itu lebih susah Pak dari menjadi orang kaya raya. 40 tahun kita belajar belum tentu tembus. 40 tahun kita kerja keras insya Allah kaya. Kalau serius ya kan. Orang yang tidak mampu mencapai ilmu hakikat ini tidak akan menjadi hamba yang benar-benar ikhlas. Sebab tajalli zat tidak akan tercapai selama sifat-sifat manusiawi basariyah ghaririyahnya, sifat manusiawi kita tidak hancur. Selama ada sifat manusiawi kita, selama itu kita menginginkan dunia atau selain daripada Allah. Itu sifat manusiawi. Kalau nggak lebur dia nggak bisa Pak. Dan ma'rifat zat tidak akan tercapai kecuali setelah kebodohan hilang. Ketika orang sudah ma'rifat zat, mengenal zat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ilmu tanpa perantara. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Maka dia akan mengenal Allah karena diperkenalkan Allah sendiri dan beribadah dengan ajaran langsung dari Allah, sepertinya halnya Nabi Khidir alaihissalam. Di alam hakikat ini seorang akan menyaksikan berbagai ruh-ruh suci para nabi. Dia akan dikenalkan dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Maka orang sudah mencapai ini, dia sering melihat ruh Nabi secara hakiki. Maka pada saat itu berkumpullah ruh terakhir orang itu, ruh jismaninya dengan ruh permulaannya, ruh kursi. Aja kita sebut tadi, lebur ruh jismaninya ke ruh rohani, lebur ke ruh rohani, lebur ke ruh kursi dia. Dan seluruh Nabi menyampaikan kabar gembira bahwa dia telah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebut Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah sebaik-baik teman. Jadi sebaik-baik teman itu yang dimaksudkan orang yang sudah ma'rifat. Si Abdul Ghazali menafsirkan ayat itu seperti itu. Paman lam yazilu bihadzal ilmi, manusia yang tidak mencapai ilmu hakikat ini, dia tidak bisa dikatakan alim. Walaupun dia telah membaca, menguasai jutaan, alpun kitab. Walaupun dia telah menguasai, membaca ribuan kitab-kitab. Tapi level rohaninya tak layak disebutkan orang alim. Sampai begitu beliau kan. Kenapa? Karena masih tahu kulit-kulitnya aja kan gitu. Walaupun telah menguasai, sebab derajat rohaniyahnya belum sampai. Waktunya mau habis lah. Kita langsung ringkas saja. Amal ibadah ruh jismani dengan ilmu lahir, pahalanya hanya surga. Ya. Pahalanya hanya surga. Nah, ini tadi ma'rifat zat itu bisa menghasilkan ilmu laduni, menyaksikan ruh kita, ruh sebenar diri, mengenal Nabi, berkumpulnya tadi ini sebaik-baik. Wa amma dairatul haqiqah fala madkhala fil syaitan. Ini sudah tadi. Ya. Sudah masuk sampai ini, kita tidak akan bisa bebas dari godaan setan. Nah, amal ibadah rohani dengan ilmu lahir ini pahalanya hanya surga. Di wilayah ini ruh jasmani akan ditampakkan sifat-sifat yang kontradiktif. Antara yang beribadah masuk surga, sebaliknya orang yang tak beribadah masuk neraka. Nah, ini di level syariatnya. Sedangkan untuk masuk ke haram kudusiyah, alam qurbah, haram kudusiyah ini level hakikat, dekat sekali dengan Allah. Ya, tidak cukup dengan ilmu lahir. Hal itu karena ia adalah alam terbangnya insan hakiki, ruh kudusi, ruh tiflul ma'ani, ruh sebenar diri. Harus menggunakan dua sayap, menggunakan dua ilmu, yaitu ilmu lahir syariat dan ilmu batin, ilmu hakikat tadi. Oleh karena itu hanya hamba yang menguasai dua ilmu syariat, melaksanakan syariat dan hakikat tadi, yang bisa sampai ke alam qurbah. Alam qurbah itu alam lahud, alam yang Allah bersama orang-orang yang diizinkannya saja yang bisa masuk ke situ. Sebagaimana dikatakan Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya. Ini harusnya ini kebalikan.
Ya abadi idza aradta an tadkhula harami fala taltafit ila mulki wal malakut. Oh, ini coba lihat ya. Wahai hambaku, jika engkau mau masuk tadkhul, mau masuk ke harami, ke wilayah haramku, ke wilayah haram Qudusiyah. Beliau menyebut alam lahud itu alam ketuhanan, ya. Wilayah ketuhanan itu dengan alam Qudusiyah, alam suci. Maka engkau tak boleh tergoda dengan alam nyata. Ya. Fala taltafit ilal mulki, tak boleh tergoda dengan alam nyata yang jahil. Tak boleh juga dengan tergoda dengan alam malakut. Alam malakut ini biasanya dipahami alam malaikat yang lebih halus kan. Tapi ada pahaminya beda. Tak boleh tergoda di alam jabarut. Li'annal mulka syaitanal alim. Alam mulki ini setan menggoda, menjauhkan kita dari alam malakut. Wal malakut syaitanal arif. Alam malakut itu setan untuk orang arif. Jadi untuk orang pengetahuan untuk mencapai alam malakut, dia itu harus tidak boleh tergoda dengan alam nyata, baru bisa masuk ke alam malakut. Orang yang sudah sampai ke alam malakut tidak boleh berhenti, karena alam malakut itu setan atau godaan bagi orang arif yang ingin mencapai alam jabarut. Dan alam jabarut itu setan godaan bagi orang yang ingin masuk ke alam lahud. Man radiya bi ahadin minha fa huwa matrudun indi. Barang siapa yang rodi, rela, merasa puas dari alam-alam ini, maka dia akan matrud, terbuang, enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak nyampe ditolak Allah. Makanya susah sekali itu, Pak. Wal muradu minhu matrudul qurbah la mutradud darajat. Yang dimaksud dengan ditolak masuk ke lingkungan alam lahud ini bukan ditolak masuk surga. Mereka menginginkan Allah ke alam kurbah, mereka tidak bisa sebab mereka masih menginginkan sesuatu selain Allah. Tidak boleh memiliki satu sayap saja, hanya ilmu syariat saja ingin surga. Yang sebelumnya kita sudah jelasin kan bahwa syariat itu menghasilkan derajat alam surga. Sedangkan orang yang mencapai alam kurbah telah sampai pada tahap sempurna, dia memiliki dua sayap, ilmu lahir, syariat dan hakikat. Dia mendapatkan surga yang tak bisa tergambarkan oleh mata mala ainun ra'at wala udhunan samiat wala khatara al qalbil bashar, tak pernah terdetik dalam kalbu. Itulah surga al-qurbah. Beliau malah mengatakan yang dimaksud dengan itu surga al-qurbah. Maka orang kalau sudah sampai itu nggak bisa cerita lagi, hanya terperangat saja. Karena sesuatu yang ditampakkan itu nggak bisa, tak pernah terbersit dalam alam nyata, alam-alam lainnya. Di dalamnya tak ada bidadari, nggak ada istana, nggak ada madu. Dia hanya keindahan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi alam kurbah itu, alam lahud itu nggak ada bidadari gitu, Pak. Dia hanya terpana, terpos. Orang hakikat itu ibadahnya ya begitu. Pingin Allah saja. Kalau sudah mencapai Allah, memandang Allah, tak pingin lagi dengan bidadari. Maka kalau bahasa Quraisy, siap orang yang masih mengandalkan fisik syahwat, itu levelnya rendah. Orang yang tinggi ilmunya, dia ruhani yang diandalkannya, bukan jasmani lagi. Karena level jasmani itu masih level kebinatangan kan. Makan, minum. Kalau ruhani kita nggak butuh makan lagi yang fisik dia. Ringkasnya begini, tabelnya ya. Ya, alam-alam itu godaan dia. Levelnya. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah menyayangi orang-orang yang mengetahui kadar dirinya dan tidak mengakui makam melebihi batas. Nah, ini sok-sokan, udah makrifat tapi belum lagi masih jauh kan. Ya, kita ini sebenarnya masih mengkaji Pak teori. Untuk sampai ke sana ya Allah, beratnya minta ampun. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi.
Oleh karena itu kata beliau, orang alim harus mampu mengetahui makna al-insan hakiki yang disebut tiplul ma'ani. Insan hakiki, diri sebenar diri, insan hakikat diri, tiplul ma'ani, ya, bayi maknawi. Lalu memeliharanya dengan mendipsikan diri dengan asma-asma tauhid. Jadi ada zikir-zikirnya, termasuk zikir la ilaha illallah yang tersebut tadi. Selanjutnya mengeluarkan diri dari alam jismani menuju alam ruhani. Ia adalah alam rasa, alam sir. Nah itu kalau udah hidup hatinya alam sir, masuk alam rasa. Tak ada sesuatu pun selain Allah. Jika boleh diibaratkan, ia adalah alam yang luas seperti padang cahaya yang tak ada batas arah. Kalau dalam zikir itu kadang kita ditampakkan dengan alam cahaya yang gak ada batasnya, luas sekali ya, terang sekali. Tiplul ma'ani inilah yang akan terbang ke alam kurbah tersebut, sehingga dia dapat melihat keajaiban berbagai hal yang asing, tak pernah dilihat di alam dunia dari seseorang, dan seseorang tidak akan mampu menjelaskannya. Jadi kalau cerita gini mana ada terpikir kita masuk tarikat ini ma'rifat itu pikiran jin. Tidak ada. Level jin itu masih di alam malakut tadi itu kan. Di bawahnya lagi malah. Maka orang yang sibuk bermain di alam jin, mereka nanti terhijab, Pak. Karena enggak nerusin perjalanannya. Masih jauh lagi. Maka orang-orang yang walaupun di aliran putih, mereka itu sangat menghormati wali-wali Allah. Karena wali Allah tidak bermain di alam jin, enggak mau. Dia terus itu ke Allahnya. Maka orang bilang tarikat pakai jin itu salah. Ilmu jin enggak ada di sini, bahasa-bahasa jin itu enggak ada di opening, enggak ada di apa-apa ya. Habis waktunya. Kita lanjutkan dikit lagi nih. Inilah adalah makom para ahli tauhid, makom al-muwahhidun. Diri mereka fana dalam inti tauhid, di dalam sir rahasia mereka. Tidak ada apapun yang dirasakan selain melihat cahaya jamalullah, keindahan Allah. Ini seperti orang yang tak bisa melihat dirinya ketika lebur di dalam sinar matahari. Lebur dalam sinar matahari, kita hilang. Itulah yang disebut tadi. Tak terlihat lagi dirinya. Jika tidak mampu melihat dirinya karena diliputi kesilauan dan leburan diri, seperti ungkapan Syekh Fariduddin Al-Attar, di kurun itu bertengger singgasana kekasih, ramaikan selamanya singgasana itu dengan pesta dan jamuan. Semua hati laksana bunga yang sedang berterbang, semua jiwa seperti barisan burung yang terbang bebas. Nabi SAW bersabda, manusia tidak akan mampu masuk ke malakutnya langit kecuali telah dilahirkan 2 kali, seperti burung yang dilahirkan 2 kali. Pertama, keluar dari telur induknya burung itu, kedua menetes dari telurnya. Begitu pula manusia, pertama lahir dari ibunya, kedua lahir kembali sebagai tiplul ma'ani. Wow. Kalau udah sampai kita Pak, ruhani kita itu masuk ke tiplul ma'ani, kita seperti terlahir anak-anak. Jadi tiplul ma'ani itu ruh di dalam diri bentuknya seperti anak kecil. Semakin kita berzikir, membesar, dia bening seperti cahaya. Itu yang dialami mursyid-mursyid kita dan sebagian teman-teman kita. Tiplul ma'ani itu. Ya, yang sudah lama menjalaninya dapat yang ini. Yang dimaksud dengan kelahiran kedua pada manusia adalah lahirnya tiplul ma'ani dari sirnya yang merupakan hasil kemampuan manusiawi dalam mengolah al-insan hakiki dengan zikir tadi. Tiplul ma'ani ini eksistensinya dan ilmu-ilmunya muncul setelah berkumpulnya cahaya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ini seperti halnya bayi, ia tidak akan lahir kecuali setelah bertemunya sperma dan ovum dari laki-laki. Sebagaimana dikatakan Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Jika tiplul ma'ani telah lahir, maka dia akan melintasi lautan makhluk menuju puncak hakikat, hingga semua alam di sekitar alam ruh akan terasa bagai setetes air di lautan. Bila manusia telah sampai ke alam ini, dia akan menerima ilmu rohani dan ilmu laduni tanpa huruf, tanpa suara. Inilah yang dialami beliau yang dijelaskan di buku ini. Bukan omong-omongan doang.